Tanggal 20 Agustus lalu, Elon Musk mengumumkan bahwa dia akan memproduksi Tesla Bot, sebuah robot yang bentuknya seperti manusia. Ini saya langsung mikir ya, ini dia serius atau dia jangan-jangan lagi ngeprank kita semua nih? Idenya sih bagus ya, dia buat robot untuk menggantikan manusia dalam mengerjakan kerjaan yang berbahaya, yang repetitif, dan juga manual. Sehingga manusia bukan hanya terhindar dari mara bahaya, tapi kita juga bisa fokus mengerjakan sesuatu yang itu punya value added yang lebih tinggi, yang hanya manusia bisa lakukan. Pertanyaannya kenapa bentuknya harus humanoid gitu, bentuknya manusia gitu. Dan apa dampaknya bagi bisnis? Apa dampaknya bagi para pekerja? Ide robotisasi ini sebenarnya bukan barang baru ya, udah banyak kajian yang mengkajinya dan sebenarnya tanpa sadar kita sekarang sedang hidup di tengah-tengah robot di kerjaan kita. Nah, pertanyaannya adalah ini kabar baik untuk kita atau sebenarnya justru jadi kabar buruk bagi kita? Yuk langsung aja kita simak kajian-kajiannya dan kita temukan bagaimana kita seharusnya merespon robotisasi ini. Kita mulai dengan melihat apa yang salah dengan Tesla Bot ya. Elon Musk mengatakan bahwa Tesla Bot ini dibuat untuk membantu kita melakukan kerjaan-kerjaan harian yang itu sebenarnya nggak usah manusia lah yang lakukan gitu ya. Low value gitu. Misalnya, contohnya misalnya kita mau belanja ke supermarket gitu. Nah, kita bisa suruh nih si Tesla Bot ini untuk pergi ke supermarket, kemudian beli beras, beli minyak goreng gitu. Beli kentang gitu, kemudian bayar dikasih terus pulang ke rumah gitu. Kalau cuman itu aja kan sebenarnya udah ada solusi dong, ya kan? Kita langsung ambil handphone aja gitu, buka aplikasi online gitu, kemudian ya udah kita beli aja secara online, terus tiba-tiba barangnya udah sampai rumah, kan bisa kan? Ya kalau mau agak canggih dikit yang nganterin ke rumah bukan manusia lah ya, tapi drone misalnya gitu. Intinya ada solusi sekarang yang udah lebih simple, lebih efektif, lebih murah lagi. Terus ngapain kita perlu ada Tesla Bot hanya untuk melakukan itu? Yang kedua ya, yang saya juga nggak paham adalah kenapa kok harus humanoid tadi ya, bentuknya manusia ya. Karena menurut saya itu nggak efektif. Elon mengatakan bahwa Tesla Bot itu ditujukan untuk menggantikan manusia melakukan kerjaan yang itu ya berbahaya, yang repetitif, yang membosankan, yang itu kan spesifik berarti kan. Nah, sebenarnya kalau kita perlu bantuan robot untuk mengerjakan kerjaan yang spesifik, maka mestinya kita butuh robot yang spesifik kan. Misalnya gini nih, Tesla itu punya banyak robot ya di pabriknya. Ya toh, ada robot khusus untuk masang pintu, robot khusus masang dashboard, robot khusus untuk masang ban, ngecat mobilnya, ya kan gitu kan. Dan nggak ada satupun dari robot-robot di pabriknya Tesla itu kan yang berbentuk manusia kan. Karena emang nggak efektif kalau bentuknya manusia. Yang bagus adalah robot yang kayak gitu tuh, yang spesifik ini untuk masang ban ya robotnya gini, untuk ngecat ya robotnya bentuknya begini kan gitu. Nah, mobil Tesla itu sendiri itu sebenarnya kan robot. Ya toh? Robot yang bisa nganterin kita pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain ya tanpa intervensi manusia. Tinggal bilang aja aku pergi ke kantor dong, dia langsung dianterin ke kantor sampai ke lobinya kan gitu ya. Terus misalnya gini, kita butuh robot untuk bersihin rumah. Nah, kalau imajinasi zaman dulu itu kan ada robot bentuknya manusia, kemudian dia yang ngevakum cleaning rumah kita gitu. Sebenarnya ngapain juga ya? Kenapa nggak vakum cleanernya itu robot yang otomatis bersihin kita rumah tanpa harus ada intervensi manusia gitu? Dan itu kan udah ada gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya sih rada-rada nggak make sense gitu ya. Di awal video saya mengatakan bahwa kita sebenarnya tanpa sadar sudah hidup berdampingan dengan robot. Bekerja juga sudah dibantu oleh robot. Mungkin robotnya itu nggak seperti Tesla Bot itu ya, atau mungkin seperti robotnya di pabriknya Tesla yang gede-gede itu ya. Tapi misalnya gini ya, teman-teman kerja gitu, ketemu sama customer gitu, yang kemudian dia menyampaikan informasi data tentang dirinya, kemudian Anda masukkan ke dalam komputer Anda untuk memverifikasi datanya benar apa enggak gitu ya. Selesai Anda klik enter, kemudian nggak lama kemudian langsung ada tulisan terverifikasi gitu. Nah, sebenarnya siapa yang melakukan verifikasi itu? Ya robot sebenarnya, yang kerja di balik layar gitu. Mereka ngambil data yang teman-teman input tadi, kemudian dia cocokkan dengan data dari sekian banyak database, analisa, kemudian menyimpulkan bahwa oke, ini datanya sudah terverifikasi. Berarti kan sebenarnya teman-teman sudah bekerja berdampingan dengan robot kan? Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan ke sebuah perusahaan, kemudian Anda gunakan aplikasi mobilnya dia, kemudian pakai fitur chatnya, Anda mulai ajukan pertanyaan, nggak lama kemudian dapat jawaban, ada tanya lagi, dapat jawaban lagi. Peluangnya besar bahwa yang jawab chat Anda itu bukan manusia, tapi robot, namanya chatbot. Nah, jadi memang robot itu udah ada di antara kita. Beberapa tahun terakhir ini yang ada istilah yang populer banget ya di kalangan korporasi yang yaitu RPA, Robotic Process Automation. Ini sebenarnya adalah sebuah software yang bisa membantu manusia untuk mengeksekusi pekerjaan yang sifatnya repetitif, rutin, manual, gitu. Yang mana itu dikerjakan oleh robot tadi. Sehingga manusia bahkan nggak perlu mengintervensi apapun, dia terima jadi aja gitu. Yang
saya contohkan tadi di awal ya, yang orang melakukan verifikasi itu sebenarnya itu bagian dari RPA yang sangat sederhana. Nah, RPA ini bisa jadi sangat-sangat kompleks sehingga tanpa kita sadari sebenarnya banyak dari kerjaan-kerjaan yang sebenarnya dulunya itu dilakukan oleh manusia itu udah diambil alih oleh mesin. Ketika pandemi datang, proses digitalisasi perusahaan-perusahaan itu menjadi terakselerasi. Yang mana salah satu di antaranya adalah proses untuk memindahkan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang repetitif, dan manual tadi untuk dikerjakan oleh robot. Apa yang sekarang tengah terjadi, itu bukannya kemudian bertanya, kapan robot itu mulai memasuki dunia kerja dan pelan-pelan menggantikan kerjaan kita. Bukan kapan, tapi emang sudah terjadi. Pertanyaannya adalah, terakselerasinya seberapa cepat? Ini adalah apa yang terjadi di 2020, kemudian dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Hampir di semua jenis pekerjaan ini akan lebih banyak diambil alih oleh mesin. Yang dikerjakan oleh manusia itu berkurang. Pertanyaan selanjutnya adalah, kerjaan yang kayak apa aja sih yang itu berpeluang besar untuk tergantikan oleh mesin? Oke, teman-teman bisa screenshot gambar ini, kemudian nanti silakan dibaca sendiri ya. Kira-kira pekerjaan teman-teman terancam apa enggak nih? Sekarang kita lihat grafik yang satu ini nih. Ini masih dari McKinsey ya. 50% dari aktivitas kerjaan yang kita lakukan sekarang itu secara teknis tuh bisa diotomasi menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. 6 dari 10 pekerjaan itu ternyata 30%-nya adalah aktivitas yang memang bisa diotomasi. Oke, kita lanjut. 400 pekerjaan itu akan tergantikan oleh mesin ya dengan proses otomasinya. Bahkan kalau misalnya adopsinya itu semakin cepat, bisa sampai 800 juta pekerjaan itu tergantikan oleh mesin. Kalau lihat dari data OECD, ditemukan bahwa 14% dari pekerjaan yang ada di negara-negara yang tergabung dalam OECD itu nanti berpeluang besar untuk tergantikan oleh otomasi ya, oleh mesin. Sementara 32%-nya berpeluang untuk separuhnya tergantikan oleh mesin. Nah, mungkin teman-teman berpikir ya, oh tenang aja lah, itu kan mungkin yang akan tergantikan itu kan orang-orang yang senior lah ya, yang mungkin kerjaannya lebih repetitif, lebih manual, atau yang nggak terlalu savvy, mahir menggunakan teknologi. Ternyata enggak. Temuan OECD juga mengkhawatirkan yang nantinya akan tergantikan oleh robot, oleh mesin dengan proses otomasi tadi, bukan hanya yang senior, tetapi juga yang junior, yang baru masuk kerja. Pertanyaannya, kok bisa? Bukannya yang baru masuk kerja itu kan orang-orang yang biasanya technological savvy kan, biasa gunakan teknologi kan? Jawabannya adalah karena orang-orang yang baru masuk kerja biasanya menjalankan kerjaan yang sifatnya manual dulu, yang sifatnya rutin dulu, repetitif dulu. Kan gitu kan, kalau teman-teman baru masuk kerja kan? Maka ini menarik. Anak-anak muda itu yang lulus dari kampus pun bisa jadi akan tergantikan dengan robot juga gitu. Itu membuat kita itu panik jadinya ya. Robot telah mengambil alih kerjaan kita. Terus gimana nasibnya manusia nanti gitu. Ya betul bahwa robot akan mengambil alih sebagian dari kerjaan kita. Tapi yang menarik adalah sejarah menunjukkan bahwa dengan hadirnya teknologi baru, maka kerjaan baru akan tercipta. Dan biasanya jumlah pekerjaan yang tercipta itu melampaui jumlah pekerjaan yang terambil alih oleh teknologi. Dulu ketika komputer pertama kali diperkenalkan, itu orang-orang juga pada panik waktu itu. Mereka khawatir kerjaan mereka akan diambil alih oleh komputer. Tapi kan kenyataannya gara-gara hadir komputer, akhirnya muncul lapangan pekerjaan baru kan yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, hal yang sama akan terjadi dengan robot. Robot juga, walaupun nanti pada akhirnya akan menggantikan beberapa pekerjaan, robot juga nanti akan membuka peluang-peluang kerja baru, profesi-profesi baru, jenis-jenis pekerjaan yang bahkan sekarang ini kita bayangin aja nggak bisa gitu. Kembali ke kajian McKinsey, ditemukan bahwa permintaan atas pekerjaan di tahun 2030 itu meningkat secara drastis karena justru munculnya teknologi baru. Prediksi terendahnya itu 21%. Prediksi tertingginya itu 33%. Pertanyaannya adalah, kerjaan apa nih yang nantinya akan dilakukan oleh tenaga kerja yang meningkat tadi permintaannya? Dan pertanyaannya juga, kerjaan yang seperti apa yang itu akan tergantikan oleh mesinnya. Kalau kita lihat di data ini dari Future of Jobs Survey yang dilakukan oleh World Economic Forum. Di screenshot aja ini, saya nggak akan bacakan satu persatu, obviously. Kira-kira profesi teman-teman sekarang ini ada nggak di dalam list yang itu bakalan tergantikan? yang akan berkurang nanti jumlahnya. Gitu. Atau teman-teman justru ada di sisi sebelah kiri, yang justru itu akan meningkat demand-nya. Dan kemudian Anda mulai
harus bisa menyiapkan diri nih. Gimana caranya supaya Anda tetap bisa relevan dan tetap dibutuhkan oleh industri ketika memang robotics itu udah menjadi keseharian kita gitu dan semakin diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita merespon ini semua yang memang ini sesuatu yang kita nggak bisa hindarkan. Teknologi itu nggak bisa kita hentikan. Peradaban itu nggak bisa kita stop. Dia akan terus menggelinding maju gitu, bergerak maju. Gitu. Karena kita nggak bisa nyetop hadirnya otomasi, robotics, ya, mesin-mesin pinter ini, ya maka kita harus pertama belajar untuk bisa bekerja bersama dengan mereka. Satu. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan kapabilitas kita yang itu robot nggak bisa lakukan. Gitu. Nah, ketika kita punya capability baru itu, maka peluang kita untuk tetap punya nilai atau harga yang tinggi di pasar tenaga kerja jadi masih tetap besar dong karena kita relevan dengan zamannya. Skill apa aja sih yang itu diprediksi akan benar-benar dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Bahkan yang saat ini pun juga sudah mulai tinggi demand-nya dan makin lama makin tinggi. Yuk kita lihat ya. Ini adalah 15 skill yang paling diperlukan tahun 2025 menurut World Economic Forum. Lihat ini dan sekali lagi ukur diri sendiri. Kira-kira saya punya skills itu enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya aku lemah di situ deh. Udah saatnya teman-teman untuk upgrade diri, latih diri teman-teman semuanya, challenge tempat diri teman-teman semuanya supaya punya skill set ini. Oke, jadi kesimpulannya robot itu baik atau buruk bagi kita? Kalau menurut saya sih, robot itu baik untuk kita. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Elon Musk, robot itu bisa menggantikan kerjaan-kerjaan kita nih, yang itu berbahaya, yang itu repetitif, yang itu rutin, yang itu manual, sehingga kita jadi punya waktu dan tenaga untuk melakukan pekerjaan lain yang value-nya lebih tinggi. Misalnya deh, coba teman-teman lihat di teman-teman yang kerja di perusahaan ya, betapa banyak waktu yang teman-teman alokasikan untuk kerjaan yang tadi itu. Yang sebenarnya ini nggak harus gue juga sebenarnya robot bisa, ya, software pun juga bisa gitu. Tapi kenapa masih gue gitu? Sehingga teman-teman sebenarnya punya aspirasi nih untuk melakukan inovasi, untuk lebih mengenal pelanggan yang lebih baik, untuk mengorganize sesuatu yang itu akan baik bagi perusahaan, tapi nggak pernah punya waktu itu. Teman-teman mungkin pengen belajar, pengen jalanin side project di perusahaan untuk ningkatin capability diri, tapi nggak pernah punya waktu. Kenapa? Karena kejebak di kerjaan-kerjaan yang tadi itu tuh. So, bayangkan kalau kerjaan yang tadi itu akhirnya bisa di take over sama robot, oleh mesin, oleh proses automation. Nah, bagi teman-teman yang pengusaha deh, kalau kerjaan teman-teman banyak yang bisa dikerjakan oleh robot, oleh mesin, dan otomasi, teman-teman akan punya waktu lebih banyak untuk main sama keluarga, kan? Yang mungkin selama ini haknya anak-anak terampas oleh kerjaan Anda yang begitu sibuk, Anda bisa dapatkan itu kembali. Jadi, kabar baik, bagi saya kabar baik. Tapi tentu saja, dia akan menjadi kabar baik kalau, nah ada syaratnya, kalau kita memang siap untuk dunia yang memang akan dipenuhi oleh robot itu. Maka, sekaranglah waktunya untuk kita upgrade diri. Tempa diri kita, bekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang memang hanya manusia bisa lakukan. Sesuatu yang punya value yang tinggi, yang itu robot nggak bisa lakukan. Selamat mengembangkan diri Anda, menempa diri Anda, dan menang di era robot ini. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tahun 2010, Toyota membeli saham Tesla serta menjalin kerjasama yang mesra. Teknologi Tesla jadi basis mobil listrik Toyota yang pertama, yaitu Toyota RAV4 EV. Namun, 4 tahun kemudian, Toyota menghentikan kerjasama tersebut dan menjual semua saham Tesla. Menurut berbagai sumber, ada bentrokan budaya di sana. Mereka kemudian memutuskan untuk berpisah dan mengambil jalan mereka sendiri-sendiri. Semakin kesini ternyata jalan kedua perusahaan ikonik itu semakin berbeda ya, baik dari sisi teknologi maupun strategi. Memang apa aja sih perbedaannya? Mana yang lebih superior? Dan bagaimana perbedaan itu akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pasar otomotif di masa datang? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe ya dan nyalakan notifikasinya supaya Anda dapat pemberitahuan ketika video menarik berikutnya tayang. Baik, sebelum melihat lebih dalam tentang perbedaan mereka, ada baiknya kita lihat dulu yuk profil dari kedua perusahaan ini. Toyota didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tahun 1937. Saat ini Toyota memproduksi 10 juta mobil setiap tahunnya, menjadikan Toyota sebagai perusahaan manufaktur otomotif terbesar di dunia.
Tesla didirikan tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning dengan Elon Musk sebagai salah satu investor awal. Pada tahun 2008, Elon Musk menjadi CEO dan pertumbuhan Tesla yang mencengangkan dimulai dari sini. Pada tahun 2020, dengan beroperasinya Tesla Gigafactory di China, Tesla mampu memproduksi 250.000 mobil listrik per tahunnya. Sekarang kita bahas perbedaan mereka. Bisnis Toyota bergantung pada produk mobil berbasis internal combustion engine atau mesin pembakaran internal yang pada prinsipnya masih menggunakan proses yang sama seperti pertama kali diciptakan oleh Nicholas Otto 150 tahun yang lalu, yaitu dengan membakar bensin untuk menghasilkan energi yang mendorong piston yang kemudian menggerakkan roda mobil. Nah, untuk selanjutnya, semua mobil yang menggunakan mesin model ini saya sebut dengan mobil konvensional. Sementara Tesla sepenuhnya memproduksi dan menjual mobil listrik. Nah, mobil listrik ini kerjanya beda banget dengan mobil konvensional. Pada prinsipnya, cara kerja mobil listrik itu nggak jauh beda dengan cara kerja mainan mobil remote control. Anda cuma perlu baterai yang bisa menggerakkan motor pemutar roda. Itu aja. Nah, untuk bisa bekerja, mesin mobil konvensional itu menggunakan 2000 spare part bergerak. Sementara mobil listrik hanya menggunakan 20 spare part bergerak. Sehingga proses maintenance-nya jadi lebih mudah. Dan juga lebih mudah diproduksinya. Sebenarnya mobil listrik lebih pas disamakan dengan smartphone. Ada 3 komponen utama di situ, yaitu prosesor, baterai, dan software. Tesla investasi habis-habisan untuk mengembangkan ketiganya. Tesla bahkan membajak engineer dari Apple untuk mengembangkan prosesor yang sangat powerful. Tesla juga serius mengembangkan dan memproduksi baterai berbasis lithium ion cell yang semakin kesini semakin efisien. Tesla juga mengembangkan softwarenya secara in-house. Dan seperti smartphone, software yang ada dalam mobil listrik itulah justru yang memberikan nilai dan pengalaman pengguna yang berbeda dari satu mobil listrik dengan mobil listrik lainnya. Dan sama juga seperti smartphone ya, pengguna Tesla itu dapat mengupdate software untuk mobilnya, sehingga walaupun model mobil mereka mungkin udah jadul, mereka bisa mendapatkan fitur-fitur terbaru dan pengalaman berkendara yang lebih baik dari sebelumnya. Kembali ke Toyota. Tentu saja Toyota juga mengembangkan mobil ramah lingkungan, tepatnya mobil hybrid. Sebagian listrik, sebagian bensin. Dan hingga kini, Toyota sudah menjual 15 juta mobil hybrid. Lumayan ya. Tapi sayangnya Toyota nggak tertarik untuk serius mengembangkan full electric vehicle, mobil listrik yang sepenuhnya. Toyota baru akan meluncurkan mobil listrik pertama mereka setelah RAV4 EV, itu nanti pada tahun 2021 ini bernama BV SUV. Oh, perlu dicatat juga ya bahwa Toyota itu mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan juga loh, khususnya berbasis hydrogen. Yang itu menjadi penggerak mobil Toyota Mirai di tahun 2014. Toyota juga mengembangkan solid state battery yang digadang-gadang akan merevolusi dunia mobil listrik. Walaupun beberapa kalangan meragukan teknologi itu dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Bahkan salah satu produsen mobil listrik, Fisker, memutuskan untuk meninggalkan upaya mereka mengembangkan solid state battery ini. Toyota memproduksi dan menjual semua jenis mobil di semua rentang harga. Hal ini biasa ya dilakukan oleh penguasa pasar karena mereka dituntut untuk terus bertumbuh. Jadinya ya akhirnya ekspansi lah ke semua arah. Bahkan ketika akhirnya Toyota memutuskan untuk masuk ke pasar mobil listrik, Toyota berencana langsung meluncurkan 6 tipe mobil listrik hingga 2025 nanti. Nah, berbeda dengan Toyota, Tesla memproduksi dan meluncurkan produknya secara bertahap. Dalam satu dekade ini, Tesla hanya mengeluarkan 4 model mobil, yaitu model S, model 3, model X, dan model Y. Dan di setiap model baru yang diluncurkan, Tesla terus menyempurnakan teknologinya. Di saat yang sama, menurunkan biaya produksinya. Berbeda dengan Toyota yang mengandalkan dealer untuk mendistribusikan dan menjual mobil-mobilnya, Tesla menjual langsung produk-produknya ke konsumen secara online. Tesla punya showroom, seperti yang pernah saya kunjungi di Silicon Valley beberapa waktu yang lalu. Tapi ya itu, cuma showroom, belinya tetap online. Sama seperti ketika kita beli iPhone di Apple Store online. Kita cukup pilih model, tipe, warna, klik buy, dan mobil diantar deh ke rumah.
Ini membuat proses pembelian mobil jadi cepat dan simpel. Nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Seperti ketika kita harus pergi ke dealer, ketemu sama sales, ngisi beragam form, dan ngurus pembayaran. Toyota mengambil jalan konservatif dalam melihat pasar mobil listrik. Menurut Toyota saat ini, pasar mobil listrik itu masih terbatas dan memutuskan untuk menunggu hingga pasarnya benar-benar matang. Dan itu sebabnya kenapa Toyota nggak invest signifikan di mobil listrik. Nah, di sisi lain, Tesla justru serius meningkatkan produksi mobilnya. Saat ini Gigafactory Tesla di China memproduksi 250.000 mobil listrik per tahunnya. Bukan hanya itu, Tesla juga membangun infrastruktur pengisian daya di seluruh pelosok negeri, termasuk memproduksi dan menjual solar panel rumah yang tersambung ke Powerwall sehingga pemilik Tesla dapat merecharge mobilnya di rumah pada malam hari. Lama-lama kelihatan ya bahwa mobil Tesla itu ya kayak handphone aja gitu. Industri otomotif konvensional sudah memiliki ekosistem yang lengkap, dari penyediaan bahan baku, produksi dengan ribuan supplier, hingga layanan purna jual yang didukung oleh ratusan dealer. Tesla di sisi lain masih harus membangun ekosistemnya. Itu jelas nggak mudah. Nah, untuk mengakselerasi terbangunnya ekosistem ini, Elon Musk melakukan sesuatu yang nggak terpikirkan. Dia membuka semua paten teknologi Tesla untuk publik. Semua orang boleh menggunakannya. Singkatnya, dia ingin sebanyak mungkin orang membangun bisnis mobil listrik beserta infrastrukturnya. Dengan begitu, ekosistem yang Tesla perlukan akan lebih mudah dan lebih cepat terwujudnya. Layaknya perusahaan produsen otomotif lainnya, Toyota mendapatkan keuntungan dari margin yang diperoleh dari penjualan mobilnya. Sementara Tesla yang mulai membukukan keuntungan sejak tahun 2020 lalu memperoleh keuntungan bukan dari penjualan mobilnya, melainkan dari penjualan karbon kredit ke produsen mobil konvensional. Karbon kredit adalah izin yang harus dibeli oleh produsen mobil konvensional atas emisi karbon yang dikeluarkan oleh produk-produknya. Bagi Tesla saat ini itu cukuplah untuk membuat Tesla operasional. Karena memang fokus Tesla saat ini adalah menjual produknya semurah mungkin, sehingga akan mendongkrak tingkat adopsi masyarakat terhadap mobil listrik. Selain itu, semakin banyak mobil Tesla ada di jalan, semakin banyak pula data yang Tesla kumpulkan. Untuk itu, jadi asupan machine learning yang Tesla miliki. Ujungnya, teknologi Tesla akan jadi semakin cerdas. Ada satu hal yang saya bingung sama Toyota ya. Sekarang ini CEO Toyota, Akio Toyoda, kok seperti mengambil sikap anti mobil listrik. Beliau mengatakan bahwa mobil listrik justru lebih merusak lingkungan dibandingkan mobil konvensional. Karena listrik kan diproduksi menggunakan bahan bakar batu bara, kata dia. Hal ini tentu saja dibantah oleh para pakar lingkungan. Toyota juga mengatakan bahwa Jepang akan kehabisan listrik jika semua penduduk menggunakan mobil listrik. Dan ini juga tentu saja mengada-ada ya. Sikap Toyota menyerang mobil listrik ini kok seolah menunjukkan ketakutannya ya. Seperti seekor singa yang terpojok, dia akan menyerang secara membabi buta. Dan seringkali tanpa strategi yang jelas. Jika Anda perhatikan, kondisi pasar yang kita temukan saat ini sama dengan yang terjadi 1 abad lalu ketika mobil baru mulai dipasarkan. Saat itu orang lebih memilih kuda, moda transportasi yang populer yang ada pada saat itu. Selain karena harga mobil yang masih belum terjangkau, banyak orang masih menyaksikan kehandalan mobil untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga kemudian Henry Ford menyempurnakan metode produksinya dan meluncurkan Model T yang bisa memangkas harga mobil saat itu dari $850 menjadi hanya $300 saja. Dan sejak itu, orang berbondong-bondong membeli mobil dan meninggalkan kuda mereka. Saat ini metode produksi Tesla sudah semakin baik. Dan tahun 2022 nanti Tesla akan meluncurkan mobil listrik ekonomis yang akan dijual dengan harga di bawah 300 juta rupiah. Lebih murah dari Toyota Innova. Wow, sepertinya era mobil listrik sudah dekat ya. Memang sih mobil listrik adalah sebuah keniscayaan. 9 negara Eropa merencanakan akan melarang digunakannya semua mobil konvensional mulai 2025. Larangan yang sama akan diberlakukan di Jepang mulai 2030. Jadi perpindahan dari mobil konvensional ke mobil listrik sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat ini.
Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menguasai pasar mobil listrik nantinya? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komen di bawah ya. Kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Apakah the Toyota Way masih akan terus relevan untuk tahun-tahun mendatang? Pertanyaan ini muncul karena saat ini hadir beberapa perusahaan manufaktur mobil listrik yang mengelola proses produksinya secara berbeda. Salah satunya adalah Tesla, yang mengelola proses produksi mobil dengan gaya Silicon Valley, yang itu serba cepat dan eksperimental dalam rangka mencari lompatan-lompatan inovasi pada proses produksinya. Nah, gaya Tesla ini beda banget dengan gaya Toyota yang menekankan pada perencanaan matang, ketepatan eksekusi, dan perbaikan terus-menerus. Para praktisi TQM, Kaizen, Six Sigma, mereka punya sikap apatis terhadap the Tesla Way. Nah, menariknya adalah ada beberapa pakar yang justru mulai menyampaikan kritikannya terhadap best practice manufacturing yang dikembangkan oleh Toyota ini. Salah satunya adalah Ron Ashkenazi. Six Sigma, Kaizen, Lean, dan variasi lain dari perbaikan terus-menerus dapat merusak kesehatan organisasi Anda. Dalam artikelnya itu, Ron mengindikasikan akan diperlukannya pendekatan baru dalam manufacturing. Di tahun 2020 ini diskusi jadi semakin panas, dipicu oleh fakta bahwa Tesla telah melampaui Toyota sebagai perusahaan produsen mobil dengan nilai valuasi pasar paling tinggi di dunia. Para investor sepertinya percaya ya bahwa caranya Tesla itu justru akan jadi masa depan dari industri. Bener nggak sih Toyota Way itu udah mulai usang? Dan seperti apa Tesla Way itu? Dan apakah Tesla Way akan menggantikan the Toyota Way di masa yang akan datang? Yuk kita cari tahu. Oh ya, sebelum dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya Anda dapat pemberitahuan ketika video menarik berikutnya tayang. Baik, kita mulai dari yang pertama, perbedaan Toyota Way dan Tesla Way. Toyota sangat mementingkan perencanaan matang. Mereka berinvestasi waktu, tenaga, pikiran, dana di awal untuk memastikan mereka punya desain produk terbaik dan sistem produksi yang sempurna sebelum kemudian mulai menjalankan proses produksinya. Dan ketika produksi sudah dimulai, nggak boleh ada kesalahan. Do it right the first time. Itu adalah jargon yang sangat populer di lini produksi. Sementara Tesla menjalankan proses produksinya seperti perusahaan-perusahaan di Silicon Valley mengembangkan software. Move fast, break things. Fail fast, learn faster. Launch early, iterate later. Nah, itulah jargon-jargon yang mendikte perilaku karyawan Tesla dan akhirnya juga proses produksi. Jadi wajar ya kalau kemudian memang akhirnya benar gitu. Di Tesla banyak banget masalah di produksinya. Toyota itu bisa memproduksi 10 juta kendaraan setahun tanpa ada masalah. Nah, Tesla yang memproduksi cuma 25.000 kendaraan di tahun 2017 punya masalah banyak banget. Tom Ehrenfeld dari Lean Enterprise Institute mengatakan, meskipun masalah mungkin kaya akan peluang belajar, masalah terbaik adalah masalah yang tidak pernah Anda miliki. Dan seperti biasa, Elon Musk punya pandangan yang berbeda. Dia nggak ngelihat masalah dengan cara yang sama seperti Tom. Ketika Elon Musk gagal menunjukkan kekuatan jendela kaca Cybertruck pada saat event demonstrasi, para pengamat dan media massa itu kan mengolok-olok Tesla. Di mata mereka itu adalah sebuah aib besar. Tapi Elon santai aja. Bagi dia, kejadian itu nggak lebih dari sebuah feedback agar dia bisa membuat jendela mobil yang lebih kuat lagi. Dalam menjalankan pabriknya, Tesla fokus pada menghasilkan kecerdasan buatan dan mesin otomatis yang akan mampu menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia dalam produksi. Tesla memprediksi bahwa kapasitas produksinya akan meningkat dari level ribuan menjadi jutaan dalam waktu yang sangat singkat ketika ia sudah memiliki sistem produksi yang ideal. Dengan mesin yang memungkinkan produksi bebas kesalahan dan tanpa perlu pelatihan tenaga kerja yang menyebabkan pemborosan waktu. Nah, berbeda dengan Tesla yang melihat proses produksi dengan sangat mekanistik. Toyota justru memberi penekanan pada peran manusia dalam proses produksinya. Para karyawan yang ada di lini produksi diharapkan berperan sebagai sumber pembelajaran dan perbaikan. Inovasi hanya dapat diotomatiskan setelah terbukti berfungsi secara manual.
Begitu kata Jeffrey Liker, penulis buku The Toyota Way. Meskipun budaya bisnis Amerika menyukai tokoh heroik seperti yang dimainkan dengan sempurna oleh Elon Musk, sebagian besar perusahaan lean yang unggul berkembang karena mereka dipimpin oleh individu rendah hati yang melihat pekerjaan mereka sebagai penjaga kestabilan dan meningkatkan elemen inti bisnis, yaitu orang, proses, dan tujuan. Tom Ehrenfeld, Lean Enterprise Institute. Menurut Tom, masalah utama dari Tesla adalah ketergantungan yang berlebihan pada Elon Musk, sang pahlawan brilian yang tidak pernah lelah memperbaiki serangkaian bencana yang terus berlangsung. Nah, berbeda dengan Tesla, Toyota Production System dan Lean adalah tentang menempatkan self-reinforcing improvement system. Menurutnya, organisasi dapat tumbuh berkembang karena memiliki apa yang disebut sebagai farmers atau petani. Mereka adalah para manajer lini yang meningkatkan setiap elemen bisnis secara terus-menerus. Toyota memutuskan untuk bergerak lambat dan berinovasi sebagai sebuah perusahaan sebelum berinovasi dengan produk. Baru 40 tahun setelah berdirinya, Toyota benar-benar melakukan inovasi pada produk dengan meluncurkan mobil hybrid Prius. Maka, sulit bagi James Womack, dia adalah bapak dari gerakan Lean dunia, ketika melihat Tesla yang baru berdiri selama belasan tahun, mampu mengembangkan sistem pengembangan produk, sistem produksi, sistem manajemen pemasok, sistem dukungan pelanggan, dan sistem manajemen umum untuk bisnisnya. Karena menurut Womack, model produksi yang dilakukan Tesla itu susah untuk di-scale up. Jelas apa yang disampaikan oleh Womack, Ehrenfeld, dan Liker itu ada benarnya. Gaya kepemimpinan dan sistem produksi Tesla yang baru berusia belasan tahun itu kan belum teruji ya, dan masih banyak bolongnya. Beda sekali dengan Toyota Production System yang sejarahnya dimulai sejak 80 tahun yang lalu dan telah terbukti menjadikan Toyota sebagai the largest automobile manufacturer in the world. Namun, yuk kita coba lihat deh bahasan kita ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagi saya, gaya heroik Elon Musk yang tidur di lantai pabrik dalam rangka berupaya menyelesaikan beragam masalah yang ada, itu bukanlah sekedar gaya-gayaan sok pahlawan, seperti yang diisyaratkan oleh Ehrenfeld. Menurut saya, Elon Musk lakukan itu karena keseriusannya untuk jadi bagian dari solusi. Dan karena apa yang dia sedang bangun adalah sesuatu yang sangat visioner, yang bisa jadi belum semua anggota timnya mampu melihat visi itu sebaik Elon. Jadi Elon itu kayak nggak punya pilihan selain ikut turun tangan langsung. Ini itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan ya, yang fotonya menunjukkan dia suka tidur juga di rangkaian kereta api saat ia menjabat sebagai dirut PT KAI. Selain beliau serius cari solusi, apa yang dilakukan Elon ataupun Pak Jonan itu menginspirasi seluruh anggota timnya. Keteladanan beliau-beliau itu mengangkat moral dan semangat juang para karyawan. Buktinya PT KAI bertransformasi secara drastis dan berjaya di bawah kepemimpinan Pak Jonan. Ehrenfeld menekankan bahwa inovasi terbaik datang dari para farmer, yaitu karyawan yang ada di lini produksi yang melakukan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus. Menurut saya ini benar, jika yang Anda cari adalah sustaining innovation, sebuah inovasi yang fokus pada peningkatan kualitas dari produk atau proses yang ada saat ini. Namun, jika Anda mencari sebuah breakthrough, inovasi radikal yang benar-benar baru, maka Anda membutuhkan apa yang Clayton Christensen sebut dengan disruptive innovation. Dan untuk dapatkan itu, alih-alih melakukan continuous improvement, Anda justru harus melakukan discontinuous improvement. Sayangnya, seperti yang dikatakan Vijay Govindarajan, profesor di Tuck School of Business, semakin Anda mengintegrasikan total quality management di perusahaan, maka semakin itu akan merusak breakthrough innovation. Pola pikir yang dibutuhkan, kapabilitas yang dibutuhkan, metrik yang dibutuhkan, seluruh budaya yang dibutuhkan untuk discontinuous innovation secara fundamental berbeda. Yikes! Oke, terus apa dong yang diperlukan untuk bisa menghasilkan breakthrough, sebuah disruptive innovation? Well, yang pasti, kecil peluangnya inovasi seperti itu datang dari para farmers. Kenapa? Karena mereka fokusnya tuh terlalu fixated pada proses dan produk saat ini. Mereka nggak melihat peta industri, nggak ditantang untuk meneropong masa depan. Dan itulah sebabnya kita perlu orang-orang seperti Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, orang-orang gila yang cara berpikirnya tuh nggak seperti kebanyakan orang. Orang-orang yang memilih untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Orang-orang yang ambisinya selangit, gak masuk akal, nabrak batas-batas imajinasi manusia. Mereka inilah yang membuka jalan untuk masa depan dengan mendisrupsi industri yang kita kenal hari ini. Saat ini kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat. Teknologi digital yang tersedia saat ini seperti artificial intelligence, big data, internet of things, 3D printing, itu sudah mulai mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya hanya manusia bisa lakukan. Termasuk dalam melakukan continuous improvement. Sekarang ini, mesin itu dapat secara mandiri mengidentifikasi deviasi dan potensi waste secara real time dengan presisi yang tinggi. Kemudian menganalisa data lapangan untuk menentukan langkah optimasi terbaik. Terus, secara otomatis mereka berkomunikasi dengan mesin-mesin lainnya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Wow! Terus terang saya khawatir dengan Toyota karena saat ini mereka menunjukkan sikap meremehkan Tesla. Itu adalah sikap khas yang ditunjukkan perusahaan incumbent tepat sebelum perusahaan distributor menghabisi bisnisnya. Dalam sebuah news conference di Tokyo, sang CEO Akio Toyoda membandingkan Toyota dan Tesla menggunakan analogi restoran. Menurut dia, bisnis Tesla itu ibarat seorang chef yang berupaya menjual resep makanan. Itu aja, nggak lebih. Sementara Toyota sudah memiliki restoran lengkap dengan banyak menu makanan yang terbukti disukai oleh jutaan pelanggan. Walaupun mungkin Akio Toyoda itu ada benarnya, namun menurut saya, full menu dan jutaan pelanggan itu justru bisa jadi kelemahan bagi Toyota loh. Kenapa? Karena keduanya menyedot energi, perhatian, dan sumber daya serta mengalihkan fokus Toyota dalam perlombaan lari melawan Tesla dalam menciptakan masa depan. Di sisi lain, Tesla bisa berlari cepat tanpa hambatan karena Tesla cuma punya satu menu. Dan sedikit pelanggan yang itu pun early adopter yang kita tahu selalu memaklumi kekurangan dari sebuah teknologi baru. Ini bisa jadi kisah David and Goliath di era modern. Besarnya tubuh Goliath yang orang pikir merupakan sebuah kekuatan, ternyata justru jadi kelemahan yang dimanfaatkan David untuk mengalahkannya. Tapi itu pandangan saya. Kalau pandangan Anda gimana? Apakah Toyota Way masih jadi pilihan terbaik atau sekarang udah saatnya kita mulai mengadopsi the Tesla Way? Dan apa alasannya? Yuk, tulis di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Di langkah kedua, Anda sudah belajar bagaimana menulis ulang aturan main, merumuskan strategi perang yang tidak konvensional yang membuat Anda bisa menjadi Daud yang mampu mengalahkan Goliat. Keren. Tapi tunggu dulu, perjuangan Anda jauh dari usai. Karena tetap saja Anda nggak punya jaminan akan bisa memenangkan persaingan itu. Nah, untuk memperbesar peluang keberhasilan Anda, maka Anda perlu lakukan langkah yang ketiga, yaitu ciptakan mahakarya Anda. Wow, seperti apa itu maksudnya dan gimana caranya? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Opportunities multiply as they are seized. Sun Tzu. Hari itu tanggal 27 Januari 2010, Steve Jobs berdiri di depan sebuah layar besar yang menampilkan gambar iPhone dan MacBook bersebelahan. Di antara kedua gambar itu ada sebuah celah. Steve kemudian menunjuk celah tersebut seraya berkata kepada hadirin yang memenuhi undangannya, "Adakah ruang untuk kategori ketiga di tengah kedua device tersebut? Sesuatu yang lebih intim dari laptop dan lebih canggih dari smartphone." Steve Jobs sedang meluncurkan iPad, sebuah komputer tablet yang dia yakini bisa mengisi celah itu dengan sangat baik. Namun, berbeda dari peluncuran iPhone yang disambut pasar dengan antusias, peluncuran iPad justru sebaliknya. Banyak pihak meragukan produk baru Apple tersebut. Bahkan sebagian berpikir, sang entrepreneur hebat dunia sedang mendekati kejatuhannya. Munculnya pesimisme seperti itu sangat beralasan, sebab belum pernah ada satu pihak pun yang berhasil memasarkan komputer tablet sejak upaya penciptaannya dilakukan pada tahun 1970-an. Termasuk Bill Gates yang pada tahun 2011 meluncurkan Microsoft Tablet PC dan ternyata gagal. Begitupun ketika pada tahun-tahun berikutnya Microsoft meluncurkan lagi berbagai versi tablet yang lebih canggih. Tetap saja semuanya gagal. Komputer tablet belum bisa menjadi produk mainstream yang digunakan masyarakat luas. Nah, sekarang tentu saja kondisinya sudah berubah ya.
pasar sudah bisa menerima bahkan menyukai iPad. Apple berhasil menciptakan tablet yang benar-benar mampu mengisi celah kosong pada kebutuhan pasar. Sejak 2010, Apple telah menjual 500 juta unit iPad di seluruh dunia. Apple sukses mendefinisikan iPad sebagai sebuah kategori produk baru dan menjadi standar mainstream yang langsung dicontek pemain-pemain lain. Apa yang dapat kita pelajari dari sukses iPad? Pertama, keberhasilan menemukan celah kosong di pasar tidak otomatis berarti Anda bisa jadi pemenang di celah itu. Microsoft dengan tablet PC-nya menjadi bukti. Kedua, konsumen atau pasar membutuhkan waktu untuk mengadopsi sebuah inovasi baru yang diperkenalkan, seberapapun bagusnya barang atau jasa tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Antara smartphone dengan laptop jelas ada celah yang bisa diisi dengan produk baru. Banyak perusahaan menyadarinya, disertai keyakinan bahwa jika mereka berhasil mengisi celah tersebut dengan baik, mereka akan mampu menguasai sebuah pasar baru. Sebuah pasar yang bebas dari persaingan dan leluasa untuk dieksploitasi. Kenyataannya, produk demi produk yang diciptakan untuk mengisi celah tersebut selalu gagal menguasai pasar baru. Pada video sebelumnya, kita belajar bahwa sebagai pemain baru yang punya banyak keterbatasan, Anda sulit menang ketika bersaing head-to-head melawan pesaing. Maka, Anda sebaiknya menggunakan strategi yang tidak konvensional. Anda perlu menjadi Daud yang cerdik, yang mampu melihat celah kelemahan di dahi Goliat. Kemudian menggunakan kemahiran Anda menggunakan ketapel untuk meluncurkan 3 batu ke dahi Goliat dan membuat sang raksasa itu jatuh. Nah, sebagai seorang karyawan, bisa jadi Anda sudah melihat sebuah celah atau kesempatan untuk bisa menaikkan karir Anda. Bisa jadi Anda juga sudah berupaya untuk mengisi celah itu dengan sebaik-baiknya. Namun, seperti Microsoft Tablet PC, bisa jadi upaya Anda juga gagal. Anda tetap tidak dilirik oleh manajemen. Begitupun dengan Anda sebagai seorang profesional. Mungkin saja Anda sudah sangat percaya diri dengan diferensiasi produk Anda di pasar. Anda yakin produk Anda bisa mengisi kebutuhan pasar yang belum bisa terpuaskan oleh produk para pemain lain. Sayangnya, kenyataan berbicara lain. Respon pasar dingin-dingin aja. Produk Anda nggak jadi bestseller. Layaknya Daud, Anda sudah melihat kesempatan itu. Kemudian maju perang dengan aturan main Anda sendiri. Anda nggak kejebak dengan cara permainan yang biasa dimainkan pesaing Anda. Dan itu hebat. Namun, itu baru separuh dari strategi yang perlu Anda susun. Separuhnya lagi, Anda harus merumuskan cara menyerang celah itu dengan segenap kemampuan yang Anda miliki. Sampai Anda berhasil menguasai pasar sepenuhnya. Pastikan Anda benar-benar bisa mengeksploitasi celah kesempatan yang sudah ditemukan. Ketika Anda berhasil mengeksploitasinya, pasar akan merespon secara positif. Anda akan masuk ke dalam mainstream dan serapan pasar terhadap produk atau jasa Anda bisa semakin tinggi. Pada saat itulah pasar akan menjadikan aturan baru yang Anda buat sebagai norma baru. Ketika semua itu terjadi, Anda akan berada di atas angin dan bahkan bisa mendikte pasar. Supaya bisa mengeksploitasi celah kesempatan sampai berhasil memberlakukan aturan main yang baru tadi, Anda nggak bisa cuma mengandalkan produk, jasa, atau aksi yang sekedar baik. Anda harus membuat produk, jasa, atau aksi yang bisa membuat orang berkata, "Wow, remarkable!" Sebuah kejutan menyenangkan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kejutan itu harus seperti kejutan yang dibuat pasukan Al-Fatih ketika mereka menaikkan 70 kapal perang ke atas bukit. Harus seperti kemahiran Daud melontarkan batu dengan ketapelnya. Atau seperti kelihayan Muhammad Ali ketika memainkan emosi George Foreman. Artinya, Anda harus bisa menyuguhkan sebuah masterpiece. Sebuah mahakarya. Sebuah masterpiece akan membuat hati konsumen langsung terpaut karena mengandung nilai yang lebih tinggi. Pasar akan beralih dan Anda bisa menjadi satu-satunya pemain yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat itulah, di dalam pasar tercipta norma baru serta aturan main baru. Anda sudah berlari jauh ketika para pemain lain mulai menyadari adanya perubahan situasi pasar. Kesimpulannya, rewrite the rules sebagai langkah kedua telah membantu Anda menciptakan pertempuran yang menguntungkan. Tapi ingat, tanpa masterpiece sebagai senjata ampuhnya, langkah kedua akan menjadi sia-sia dan Anda tetap aja akan kalah. Maka, pada langkah ketiga, saya akan memandu Anda membuat sebuah mahakarya, sebuah masterpiece. Oxford Dictionary mendefinisikan masterpiece sebagai a work of outstanding artistry, skills, or workmanship.
sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui tingkat artistik dan kemahiran yang sangat tinggi. Dalam bahasa Indonesia, masterpiece diterjemahkan sebagai mahakarya. Terdiri dari dua kata, yaitu maha yang artinya sangat, amat, teramat, dan karya yang artinya hasil perbuatan, buatan atau ciptaan. Masterpiece seringkali dikaitkan dengan produk fisik seperti lukisan, patung, karya sastra, juga arsitektur bangunan. Produk teknologi seperti iMac, iPod, iPhone dari Apple itu juga bisa disebut sebagai masterpiece. Itu sebabnya produk-produk itu diabadikan di Indianapolis Museum of Art di Amerika sana. Namun demikian, sebuah masterpiece juga bisa berbentuk pelayanan, strategi perang, atau model bisnis bahkan. Dalam bidang pelayanan misalnya, apa yang dilakukan secara all out oleh Zappos untuk para pelanggannya adalah sebuah masterpiece. Sebagai strategi perang, apa yang dilakukan oleh pasukan Al-Fatih merupakan sebuah masterpiece. Apa yang dilakukan oleh Uber juga merupakan sebuah masterpiece dalam model bisnis. Jadi, masterpiece merupakan produk, layanan, atau aksi yang bisa membuat orang terbelalak dan terkagum-kagum karena nilainya yang sangat tinggi dan agung. Sebuah masterpiece akan terus berada di bawah spotlight, menjadi rebutan dan dijadikan benchmark serta standar kualitas tertinggi di bidangnya. Kalau Anda seorang karyawan, masterpiece itu bisa jadi berbentuk kemampuan melampaui target yang ditetapkan perusahaan secara konsisten. Bisa juga berwujud keberhasilan mendapatkan klien besar yang strategis, atau keberhasilan membuat sistem produksi yang sangat efisien yang mampu mendongkrak produktivitas dengan kualitas yang lebih baik. Sebuah lompatan prestasi yang mengagumkan. Nah, itulah masterpiece Anda. Nilai tinggi yang dihasilkan oleh sebuah masterpiece akan melampaui nilai yang diberikan oleh kebanyakan orang. Nilai tinggi inilah yang akan mendongkrak kelas Anda. Seperti yang dijelaskan pada prinsip kedua, kalau ingin rise above the crowd, maka kita harus punya nilai tinggi yang sepadan dengan target rise kita. Tingginya nilai masterpiece Anda adalah tiket bagi Anda untuk membayar harga untuk rising above the crowd. Kalau sebuah celah tidak diserang dengan menggunakan masterpiece, maka Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Bisa jadi serangan Anda justru menjadi pembuka jalan bagi orang lain untuk menguasai celah tersebut. Beberapa perusahaan termasuk Microsoft gagal memanfaatkan celah pasar tablet yang terbuka antara laptop dengan smartphone. Tetapi usaha mereka justru telah membuka jalan bagi Apple untuk menciptakan iPad. Sebuah masterpiece yang mendorong Apple akhirnya muncul sebagai penguasa celah tersebut. Sejak ditemukannya celah pasar komputer tablet sampai kemudian lahir penguasa celah, dibutuhkan waktu 4 dekade. Nah, sekarang situasinya jelas sudah berbeda ya. Waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan seorang penguasa celah sangat singkat sekarang. Celah kosong yang Anda temukan hari ini bisa jadi akan segera dikuasai pemain lain pada esok hari. Contohnya adalah Facebook. Banyak pihak percaya kalau Mark Zuckerberg itu bukan penggagas Facebook yang sesungguhnya. Kisah Mark dengan Facebook-nya dimulai dari Face Mesh, sebuah layanan web yang berbeda sekali dengan Facebook. Gagasan pertemanan online seperti Facebook lahir dan dikembangkan oleh dua bersaudara bernama Cameron Winklevoss dan Tyler Winklevoss bersama rekan mereka Divya Narendra pada tahun 2002. Pada waktu itu, mereka melihat ada celah kebutuhan para mahasiswa di Harvard dan kampus-kampus ternama lainnya di Boston untuk bisa berhubungan satu sama lain secara online. Mereka kemudian menciptakan situs web bernama Harvard Connections. Pada tahun 2003, mereka mengajak seorang mahasiswa baru bernama Mark Zuckerberg untuk membantu menuliskan kode programnya. Dan setelah mendengar penjelasan dari 3 seniornya tentang visi Harvard Connections, Mark kemudian menyambut tawaran itu dengan sangat antusias. Namun kemudian, apa yang terjadi? Mark nggak pernah bertemu lagi dengan mereka. 2 bulan kemudian, lahirlah The Facebook, yang kini dikenal dengan Facebook. Sebuah perusahaan dengan nilai pasar sebesar 234 miliar US dollar di tahun 2015. Nah, apakah Mark telah mencuri ide Harvard Connections? Pertanyaan tersebut masih terus diperdebatkan ya. Namun yang pasti, ketika sebuah celah kesempatan terbuka, maka siapapun yang mampu menyerang dengan sebuah masterpiece akan menjadi penguasanya. Supaya punya dampak kejutan dan pada saat yang sama dinilai sangat tinggi oleh pasar, maka masterpiece Anda harus berbentuk sebuah inovasi dengan lompatan nilai yang mampu mengungguli pemain lain. Inovasi yang membuat Anda bukan cuma sekedar berhasil berlari meninggalkan pemain lain,
tetapi melompat bahkan terbang melampaui kebanyakan pemain-pemain lain. Pastikan bahwa masterpiece Anda bukan karya yang hanya sekedar menambah atau memperbaiki fitur-fitur pada karya yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inovasi Anda nggak boleh bersifat incremental. Contoh incremental innovation adalah Toyota Production System atau kita kenal dengan TPS yang berbasis Kaizen atau perbaikan terus-menerus. Sistem TPS selalu berupaya mencari problem atau deviasi, kemudian memperbaikinya secara terus-menerus, sehingga hasilnya selalu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, incremental innovation hanya cocok dilakukan oleh pemain besar yang berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Incremental innovation tidak direkomendasikan bagi Anda yang ingin menyerang celah pasar. Kenapa? Karena kurang game changing, kurang wow, dan nggak bisa menghasilkan pukulan yang berarti bagi pasar maupun pemain lain. Selain itu, dengan incremental innovation, Anda akan mudah dimatikan oleh pemain besar yang punya sumber daya yang lebih baik. Mereka bisa cepat mengikuti dan melakukannya lebih baik dari Anda. Itu sebabnya Anda harus menciptakan sebuah masterpiece yang termasuk di dalam kategori disruptive innovation. Istilah yang dikemukakan pertama kali oleh Clayton Christensen di tahun 1995 ini merujuk pada sebuah inovasi yang mampu mengubah tatanan pasar yang ada, sampai akhirnya berhasil menggantikan para pemimpin pasar dalam sebuah industri. iPad merupakan masterpiece yang tergolong disruptive innovation karena mampu mengubah tatanan pasar komputer pribadi. Juga iPod dan iTunes yang mengubah tatanan industri musik. Sementara itu, kehadiran telepon seluler yang semakin murah mampu mematikan jasa telepon rumah. Sedangkan online shop seperti Amazon mulai menggantikan toko retail tradisional. Begitupun Uber yang mengancam keberlangsungan jasa layanan transportasi taksi misalnya. Incremental innovation lebih mudah diterima pasar karena hanya sebuah langkah perbaikan dari produk yang sudah mereka kenal. Jadi sangat berbeda dengan disruptive innovation yang punya risiko. Bisa jadi berhasil, bisa juga gagal. Bisa dipuja, bisa juga dimaki. Pasar nggak bisa segera menyambut dan mengadopsi sebuah produk baru karena memang perlu waktu. Memang itulah harga yang harus dibayar untuk bisa menaklukkan sebuah celah kesempatan. Katakanlah Anda telah menciptakan sebuah masterpiece berupa disruptive innovation yang berhasil mengguncang pasar dan membuat produk atau jasa lain seperti mainan anak TK yang usang. Namun layaknya iPad, perlu waktu bagi pasar untuk mengadopsi masterpiece Anda itu. Nah, agar sebuah inovasi bisa diterima secara luas oleh pasar, maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahap. Nah, kita akan bahas tahapan-tahapan ini pada video berikutnya. Untuk saat ini, identifikasi dulu deh celah kesempatan yang Anda ingin ambil itu apa. Kemudian, rumuskan apa yang menurut Anda bisa jadi masterpiece Anda. Itulah titik awal pendakian Anda menuju rising above the crowd.